Selamat datang di pengamat abal-abal. Kali ini kita coba untuk menguraikan ketatanegaraan. Apa perbedaan negara dengan pemerintahan sebelum kita mengomentari isu-isu politik maupun isu-isu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, yang pertama kita mungkin akan menjelaskan secara singkat bagaimana hubungan antara negara dengan pemerintahan dan apa itu negara, apa itu pemerintah. Kenapa sering disebut negara dan pemerintah. Apa bedanya pemerintah dengan negara? Nah, mungkin kalau secara definisi tidak perlu kita definisikan, cuman kita akan memberikan semacam perbandingan maupun contoh yang bisa lebih gampang dicerna oleh para teman-teman semua. Negara itu banyak bentuk. Ada negara sifatnya oligarki, dan ada juga negara yang sifatnya republik, dan ada juga negara itu sifatnya dalam bentuk lain. Nah, tapi yang secara garis besar bahwa negara itu secara kebanyakan itu terbagi dua. Ada yang seperti yang tadi kita sampaikan sifatnya oligarki dan republik, yaitu negara-negara yang demokrasi. Nah, bagaimana pemerintahan di negara oligarki dan bagaimana bentuk negaranya? Nah, di kebanyakan kalau untuk negara-negara yang berbentuk oligarki itu di dalam prakteknya itu bisa kita lihat seperti kerajaan. Nah, kalau dia sifat negara itu adalah kerajaan, maka yang menjadi kepala negara itu adalah raja atau ratu. Nah, bagaimana pemerintahannya? Biasanya pemerintahannya itu ada dipimpin oleh Perdana Menteri biasanya. Pemerintahan itu dijalankan hari-hariannya oleh Perdana Menteri, sementara menjadi kepala negara adalah raja ataupun ratu, walaupun itu yang dipimpin oleh ratu. Nah, di situ secara garis besar apanya perbedaannya. Jadi contoh-contoh negara-negara yang seperti oligarki ini adalah seperti Inggris, ya, United Kingdom, kemudian juga Thailand, kemudian juga Brunei Darussalam, kemudian juga kebanyakan negara-negara di Timur Tengah, itu kayak kerajaan di Arab Saudi dan lain sebagainya lah. Yang di Timur Tengah itu rata-rata itu kerajaan. Nah, kemudian bagaimana dengan negara yang sifatnya itu sudah berupa republik? Nah, di sini agak susah kita membedakan mana pemerintahan, mana kepala negara, karena dia cenderung dia nyatu antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu satu. Contohlah Republik Indonesia misalnya, Amerika Serikat, pokoknya negara-negara demokrasi lah yang sudah sifatnya itu republik gitu. Contohnya RRC, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Indonesia, kemudian juga ya negara-negara kebanyakan lah itu negara-negara yang sudah sifatnya republik. Nah, di sini agak susah kita membedakan yang mana sih dia kepala pemerintahan, yang mana sih kepala negara. Nah, kalau dia yang sifatnya republik tetapi cenderung dia parliamentary, dia akan membentuk sebuah pemerintahan yang namanya Perdana Menteri. Tapi itu jarang ya. Dulu yang hampir pernah terjadi di Indonesia, jadi Soekarno itu mau dia berikan menjadi presiden seumur hidup. Nah, namanya itu tidak jadi, supaya diangkatkan lah sebagai Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan yang bisa berganti setiap 5 tahun. Nah, namun itu tidak terjadi. Jadi contohlah, nggak usah kita jauh-jauh, kita lihat aja lah Indonesia gitu ya, atau Amerika, yang dimana kepala negaranya itu melekat
fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Nah, kepala negara, presiden itu merangkap sekaligus menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka kalau tadi di oligarki bahwa fungsi trias politika itu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif. Itu dimuarani adalah kerajaan. Titik puncaknya itu bertumpu di kerajaan sebagai kepala negara. Nah, namun kalau di negara-negara republik ya seperti Indonesia, Amerika, maka tumpuannya itu kepala negara itu yang tertinggi adalah bermuara kepada presiden. Nah, atau yang sederajat lah. Tapi yang jelas dia kalau memang dia sifatnya republik, dia pasti presiden lah sebagai kepala negaranya. Nah, kepala pemerintahan sekaligus juga gitu. Nah, di mana kita bisa membedakannya ya ketika terjadi pertukaran atau periodisasi. Nah, periodisasi ini itu kan dia ada yang 4 tahun seperti Amerika, ada 5 tahun, seperti Indonesia. Maka pemerintahannya itu nanti akan dibentuk kembali kabinet gitu. Nah, di situ dia akan nampak bahwa pemerintahan Jokowi misalnya periode pertama kabinetnya ini, pemerintahan Jokowi periode kedua kabinetnya Indonesia Maju. Nah, jadi ketika dia sedang melantik menteri-menterinya itu, itulah kabinet pemerintahan Jokowi itu. Nah, namun begitu mereka dilantik itu melekat menjadi semua tindakan mereka itu adalah keputusan negara. Jadi agak susah memang dipisahkan antara mana sebagai pemerintahan sebagai negara. Nah, jadi kenegaraan itu adalah nanti di keputusannya. Ketika dia sudah diputuskan oleh pemerintahan itu menjadi keputusan negara gitu. Jadi agak susah. Kenapa kita tidak selalu melekatkan itu menjadi keputusan negara? Karena setiap saat ini pejabatnya ini bisa diganti, presiden juga bisa berganti gitu ya. Tetapi di fungsinya itu dia adalah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu sebagai kepala negara. Nah, makanya nanti di Indonesia itu segala lembaga yang ada di Indonesia ini ya muaranya kepada kepala negara gitu. Kepala negara itu ya pimpinannya siapa, yang diduduki oleh presiden. Mau KPK, mau kejaksaan, mau yang 3 trias politika itu ya, yang kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, itu muaranya diduduki oleh presiden sebagai kepala negara. Itu kira-kira ya. Jadi kalau di kerajaan dia kepala pemerintahannya itu dikendalikan oleh Perdana Menteri, tapi untuk kepala negaranya dijabat oleh kerajaan gitu. So ya kawan-kawan, jadi itu sebagai penjelasan awam lah ya, apa itu negara dan apa itu pemerintahan. Jadi kalau negara itu tetap eksis, oknumnya yang bisa berbeda, yang bisa bertukar. Untuk di republik apalagi, negara itu tetap eksis tetapi pemerintahan bisa berubah, itu yang bedanya. Nah, kalau di kerajaan, dia negara itu tetap eksis dia. Kepala negara ya kerajaan, pemerintahan bisa berubah. Tetapi kepala negara tetap, itu kerajaan. Ya, contoh di Inggris itu dia kan turun-temurun dia sifatnya oligarki, termasuk juga Malaysia. Nah, tapi Perdana Menterinya bisa bertukar-tukar. Nah, kalau di republik antara kepala negara dengan pemerintahan itu dia masa musim menjabatnya itu sama gitu. Karena dia kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Ya, jadi seperti itu dulu sebagai pandangan kita pengamat abal-abal. Nanti kalau ada tambahan dan masukan boleh diberikan. Nah, tadi yang saya tambah sedikit mengenai dalam bentuk lain itu seperti Vatikan. Vatikan itu dia karena berupa organisasi keagamaan dan dia punya wilayah, jadi dia menjadi sebuah
unsur-unsur sebuah kenegaraan itu masuk, sehingga itu menjadi negara Vatikan. Itu negara terkecil di dunia. Tuh, karena Vatikan itu dia bentuknya berbeda ya. Jadi itu yang kita sebutkan tadi dalam bentuk lain, seperti itulah Vatikan contohnya. Nah, itu dulu ya, pengamat saudara-saudara, itulah dulu sumber dari pengamat abal-abal. Terima kasih.